Masih ada yang belum join, Ibu. Kurang berapa mahasiswa? 12. 12 ya? Oke. Oke, langsung saja saya mulai ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena kalau misalkan menunggu teman kalian yang lain, nggak akan mulai-mulai. Oke, jadi di sini pertemuan dengan saya kali ini bukan farmakoterapi ya. Jadi kita berbeda mata kuliah untuk saat ini. Jadi mungkin untuk farmakoterapi 3 mungkin ketemu dengan sayanya waktu sudah pertemuan dengan Bu Fitri ya. Oke, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini terkait mata kuliah farmakokinetik. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan eliminasi dan clearance. Nah, kira-kira di sini ada yang mengetahui nggak? Kira-kira clearance sama eliminasi itu bedanya apa? Kemarin sudah sempat dibahas ya, pastinya sama Bu Sofi, Bu Ella, kayak gitu. Dan mungkin waktu praktikum farmakokinetik ya, kalian kan sudah belajar menghitung nih terkait eliminasi itu kayak gimana rumusnya, kemudian clearance itu kayak gimana rumusnya. Nah, itu kira-kira perbedaannya dari eliminasi dan clearance ini apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Gimana? Apa baru bangun semua ini ya, baru terkumpul nyawanya, jadi belum connect nih antara eliminasi itu apa, clearance itu apa, seperti itu. Oke, jadi mungkin langsung saja saya bahas. Nah, kalau kita berbicara terkait farmakokinetik ya. Nah, farmakokinetik itu seperti yang kita ketahui, kita ini akan mempelajari bagaimana perjalanan obat itu di dalam tubuh mulai dari absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, mungkin kalian sering ya menyebut terkait farmakokinetik itu berkaitan dengan ADME. Nah, oke, ADME sendiri mungkin kalian bisa menyebutkan ya, yaitu ada absorpsi, di mana obat terabsorpsi, kemudian dia akan berdifusi ke sirkulasi di dalam tubuh, kemudian dia akan mengalami distribusi. Setelah itu, nah kemudian setelah obat terdistribusi, nah di sini obat akan mengalami metabolisme ya, di mana obat-obatan ini dia akan terbreakdown seperti itu, dia akan terpecah atau termetabolisme. Nah, kemudian baru obat itu bisa berefek. Nah, ketika obat sudah berefek, nah obat tersebut juga akan nantinya akan dieliminasi yaitu melalui urin, feses seperti itu. Nah, jadi untuk E dari ADME itu adalah eliminasi. Nah, mungkin kalian sempat mengira atau beberapa mungkin menyebutkan E-nya itu adalah ekskresi ya. Nah, jadi ADME dari E-nya itu adalah eliminasi. Salah satunya di mana eliminasi itu berbeda dengan ekskresi. Nah, perbedaannya apa? Jadi untuk eliminasi, nah dia ini seperti yang kita ketahui ya bahwa dia ini merupakan removal ya atau
penghilangan obat di dalam tubuh seperti itu, di mana menghilangkan obat di dalam tubuh itu ada dua mekanisme, yaitu ada metabolisme sama ekskresi. Jadi eliminasi itu berbeda dengan ekskresi. Memang ekskresi itu bagian dari eliminasi ya, salah satunya. Nah, gimana cara obat itu ter-remove ya, atau meremove obat di dalam tubuh? Nah, itu salah satunya dengan metabolisme, di mana obat nantinya akan diubah menjadi bentuk aktif dan tidak aktif. Nah, kalau misalkan obat sudah tidak aktif, nah obat tersebut akan dikeluarkan. Nah, sedangkan obat yang mulai aktif atau sudah berefek atau bisa menimbulkan efek, nah itu akan menimbulkan suatu efek yang namanya efek farmakologis salah satunya. Nah, kemudian di sini untuk eliminasi sebenarnya dia terdiri dari dua elemen ya, baik itu ekskresi maupun biotransformasi. Biotransformasi itu biasanya juga disebut dengan metabolisme. Jadi nanti kalian jangan bingung antara biotransformasi itu apa, kemudian ekskresi itu apa. Nah, kemudian untuk ekskresi sendiri, nah di sini ini merupakan penghilangan obat secara utuh ya di dalam tubuh seperti itu. Jadi memang beberapa obat itu ada yang tidak termetabolisme. Jadi obat tersebut itu langsung istilahnya itu langsung berefek seperti itu tanpa dimetabolisme, dan memang obat-obat semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, obat-obat tersebut itu sudah jarang nih yang termetabolisme. Karena apa? Kalau misalkan di metabolisme obat tersebut itu efeknya akan berkurang. Misalkan yang awalnya obat itu masuk 100%, nah akan tetapi ketika dia sudah di metabolisme itu biasanya nanti dia akan terjadi penurunan persentase. Misalkan harusnya yang berefek 100 tapi yang berefek hanya 60 karena 40%-nya dia di metabolisme seperti itu. Nah, kemudian biotransformasi atau metabolisme obat sendiri ini merupakan suatu proses perubahan obat secara kimiawi ya, salah satunya, di mana memang seperti yang kita ketahui bahwa obat itu kan tersusun dari berbagai struktur kimia ya, salah satunya. Nah, jadi struktur kimia itu nantinya akan terombak ya sehingga dia bisa menimbulkan efek. Nah, sedangkan untuk clearance, nah clearance sendiri atau yang sudah kalian pelajari ya di praktikum farmakokinetik. Nah, kalau clearance itu berbeda lagi. Kalau clearance itu biasanya dia menunjukkan suatu volume bersihan obat di dalam tubuh. Nah, ekskresi, kalau kita berbicara terkait ekskresi obat, jadi mungkin memang kalian mengetahuinya ya, mungkin dari obat itu diekskresi bisa melalui urin, feses, kemudian istilahnya itu udara seperti itu. Jadi udara yang kita hirup itu merupakan suatu ekskresi tubuh di dalam tubuh kita salah satunya, akan tetapi di sini persentasenya sangat sedikit ya, tidak sebanyak feses sama urin salah satunya. Nah, kemudian di sini ada asam empedu. Nah, jadi asam empedu ini dia gunanya untuk memetabolisme ya, salah satunya. Jadi nanti makanan, obat yang kalian konsumsi itu nanti juga akan diproses di asam empedu seperti itu, di mana seperti yang kalian ketahui bahwa asam empedu kan ada kaitannya dengan hati ya, di mana hati itu merupakan tempat untuk metabolisme obat salah satunya. Nah, selain urin, selain ginjal, ketika ginjal nanti mengeluarkan urin untuk ekskresinya, nah kemudian ada feses dan asam empedu dan udara, misalkan udara yang kita hirup, udara yang kita keluarkan. Nah, kemudian di sini ada lagi organ-organ, salah satu bentuk pengekskresian di dalam tubuh kita. Nah, ini ada misalkan untuk perempuan ketika nanti sudah punya anak, yaitu bisa melewat ASI, kemudian ada yang lewat keringat, kemudian ada yang lewat saliva atau air liur, kemudian ada yang lewat tears atau air mata ya. Jadi memang beberapa komponen ekskresi ini
ini bisa diabaikan. Karena apa? Karena persentasenya terlalu sedikit. Jadi yang banyak itu mungkin kalau untuk perhitungan itu bisa mempertimbangkan ekskresi obat melalui urin, kemudian feses, hati, seperti itu. Nah, ini ada beberapa jalur mekanisme ekskresi obat. Nah, jadi di sini contohnya misalkan urin ya. Nah, urin ketika dia mengalami ekskresi itu ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama ada filtrasi glomerulus, kedua dia ada sekresi aktif tubular, kemudian yang ketiga dia akan mengalami difusi pasif atau dia akan mengalami reabsorpsi ya nantinya, di mana memang sebagian obat misalkan kemarin mungkin sudah dijelaskan ya sama Bu Sofi farmakokinetik dasar, di mana obat bebas itu adalah obat yang dia akan berefek, sedangkan obat yang berikatan, nah itu obat yang tidak berefek dia nantinya karena dia sudah berikatan dengan protein-protein yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian di sini ada empedu ya, di mana empedu ini dia akan mengalami mekanisme yang namanya transport aktif, difusi pasif, seperti itu. Begitu pula dengan paru-paru. Nah, paru-paru di sini biasanya dia akan mengalami difusi pasif seperti itu. Nah, contohnya apa? Di sini ada kamfer, minyak atsiri, kemudian amonium chloride seperti itu. Nah, sedangkan untuk keringat sendiri di sini hampir sama ya dengan eh, paru-paru salah satunya, di mana dia akan mengalami difusi pasif. Nah, contohnya di sini biasanya asam dan basa organik. Kemudian ada tiamin. Nah, mungkin di sini kalian nantinya kalau misalkan ketemu dengan eh, istilahnya pasien ya yang ada di rumah sakit. Nah, itu nanti ada salah satu pasien ya di mana ketika dia didiagnosis suatu penyakit tertentu, nah itu dia ini keringatnya itu akan mengeluarkan ekskresi salah satu ekskresi di dalam tubuh. Jadi nanti pasien tersebut itu akan memiliki bau atau ciri khas yang khas ya, di mana memang dia ini biasanya keringatnya itu akan cenderung mengalami bau amonia ya, atau misalkan kalian ketemu pasien diabetes ketoasidosis, nah seperti itu. Jadi karena tubuhnya dia terlalu asam, nah itu nanti kalau misalkan kalian istilahnya bercengkrama, kalian ketemu, nah itu nanti biasanya dari nafasnya, dari keringatnya itu biasanya cenderung baunya itu seperti bau keton ya. Nah, kemudian di sini ada ASI, di mana ASI di sini dia akan mengalami suatu mekanisme difusi pasif dan transport aktif ya, salah satunya. Nah, di sini ekskresi obat melalui ginjal sebenarnya dia merupakan suatu jalur yang utama ya istilahnya, di mana memang hampir 80% obat-obat itu akan diekskresinya itu melalui ginjal, di mana obat-obat yang bisa diekskresi melalui ginjal itu biasanya yang pertama obat tersebut tidak mudah menguap, kemudian obat tersebut akan larut air, kemudian obat tersebut juga memiliki berat molekul yang rendah, dan selanjutnya yang keempat biasanya obat tersebut memiliki biotransformasi yang lambat di dalam hati. Jadi memang kalian ibaratkan ginjal kalian itu seperti saringan ya. Jadi mungkin kalian bisa membayangkan kalau misalkan kalian menyaring air secara jernih sama kalian menyaring santan ya, air santan. Nah, itu kan pasti dia akan berbeda ya. Jadi memang berat molekul air kemudian dengan berat molekul air jernih dengan berat molekul air santan itu pasti juga berbeda, di mana berat molekul air santan itu pasti BM-nya dia jauh lebih besar. Jadi mungkin bisa kalian amati ya, nanti tetesannya itu pasti juga akan berbeda, pasti akan lebih cepat pasien ketika dia banyak minum air putih salah satunya. Nah, ini ya yang tadi yang saya sempat mention, di mana di sini kalian bisa istilahnya bisa kalian garis bawahi ya, di mana proses ekskresi obat melalui ginjal, kemudian kenapa dia bisa dikeluarkan lewat urin, itu dia memiliki 3 mekanisme. Yang pertama dia ada melalui filtrasi glomerulus ya. Jadi di sini nanti obat dia setelah masuk ke dalam tubuh, nah dia kan akan disaring. Nah dia disaring, kemudian dia disaringnya itu melalui glomerulus. Nah kemudian setelah dia disaring melalui glomerulus, nah dia di sini akan mengalami sekresi ya di tubuler, baik itu tubuler
proksimal maupun distal seperti itu. Nah, kemudian setelah dia mengalami sekresi, dia absorpsi ya, atau istilahnya diserap kembali di tubuler seperti itu. Nah, ini contohnya glomerular filtration ya, di mana memang untuk untuk obat yang BM-nya kecil, nah itu semakin cepat ya dia akan terfiltrasi salah satunya. Kemudian obat bebas, nah itu biasanya juga obat-obat dengan berat molekul kecil, nah itu juga cepat dia ya terfiltrasinya. Nah, kemudian obat-obat dengan ikatan protein yang eh, besar istilahnya atau obat-obat yang terikat protein itu akan sulit ya difiltrasi karena dia sudah berikatan nih dengan protein-protein yang ada di dalam tubuh sehingga untuk memfilternya itu cukup sulit ya nantinya atau obat itunya akan keluar. Nah, kemudian di sini juga ada GFR di mana ketika GFR-nya ini naik, nah dia filtrasinya juga akan naik ya. Jadi semakin istilahnya semakin baik fungsi ginjalnya, jadi filtrasinya dia juga akan semakin baik karena memang kerja ginjal kan masih istilahnya masih normal ya. Nah, sedangkan pasien dengan penurunan GFR, misalkan pasien CKD, nah itu pasien akan mengalami penurunan filtrasi. Nah, kenapa mengalami penurunan filtrasi? Ya karena memang fungsi ginjalnya itu juga sudah tidak maksimal seperti itu ya dalam bekerja sehingga biasanya mungkin manifestasi dari pasien CKD yang mungkin kalian ketahui, nah itu pasti pasiennya akan sering udem. Karena apa? Di mana cairan yang harusnya terfiltrasi di dalam tubuh, nah itu dia tuh nggak mau keluar sehingga dia akan menumpuk di dalam tubuh sehingga pasiennya akan mengalami udem salah satunya. Nah, kemudian di sini eh, untuk GFR pasien biasanya untuk normalnya itu biasanya kurang lebih 125 mili ya per menit. Nah, itu normalnya. Nah, kemudian di sini ada lipid solubility ya atau pH di mana memang biasanya obat yang larut lemak, nah itu sulit terfiltrasinya seperti itu. Jadi bayangkan saja lipid kan itu kan sebenarnya semacam seperti minyak gitu ya. Jadi ketika kalian menyaring minyak sama air itu kan juga pasti berbeda ya, apa istilahnya kecepatannya seperti itu. Nah, kemudian di sini renal disease yang saya mention tadi di GFR, di mana ketika pasien GFR-nya turun sudah pasti filtrasinya juga akan turun. Nah, kemudian di sini ada renal tubular secretion ya, di mana memang di sini obat akan melewati tubulus proksimal ya, salah satunya. Nah, kemudian di sini pada mekanisme renal tubular secretion dia ini melibatkan proses transport aktif ya. Kemudian di sini biasanya laju sekresinya dia bergantung pada aliran plasma ginjal seperti itu. Jadi memang di sini pada ginjal, obat yang dia semakin larut air, nah dia di sini akan semakin cepat ya terfiltrasi atau dia akan mengalami active secretion di mana active secretion ini dia ini ketika dia akan melewati suatu tubulus, nah dia ini harus memiliki istilahnya perantara ya atau istilahnya dia ini harus memiliki energi. Nah, energinya ini apa untuk mendorong dia bisa keluar melalui tubular. Nah, di sini ada yang namanya ATP ya. Jadi kalau pasien misalkan eh, mengkonsumsi obat yang larut air, nah di sini pasien tersebut akan mengalami active secretion. Nah, tandanya dari active secretion apa? Nah, dia di sini ada bantuan ATP untuk masuk seperti itu. Nah, sedangkan di sini yang lipid yang larut lemak, nah dia di sini mengalami passive diffusion. Nah, kalau misalkan kita akan mengukur sekresi tubular aktif, nah itu seperti apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya suatu bahan asam p-aminohipurat ya dan iodopiraset. Nah, kemudian di sini ada renal tubular reabsorption ya, di mana dia di sini ketika obat sudah mengalami istilahnya itu sekresi ya di tubular, nah dia ini akan direabsorpsi kembali, istilahnya diserap kembali. Nah, jadi di mana di sini dari reabsorpsi tubular, di sini terjadi memang setelah obat
tersebut difiltrasi ya. Kemudian setelah direabsorpsi, dia ketahuan nih obat-obat tersebut itu mengandung basa atau asam lemah, di mana memang nantinya kalau kita berbicara terkait asam basa, sudah pasti di sini akan dipengaruhi oleh yang namanya pH ya, di mana pH kemudian dia juga akan dipengaruhi oleh yang namanya pKa ya. Kemudian dari pH dan pKa, nah di sini kita dapat mengetahui persentase obat tersebut terionkan atau yang tidak terionkan seperti itu. Jadi di sini obat yang larut dalam lemak, nah dia di sini mengalami difusi pasif ya, di mana dia ini akan kembali ke yang namanya peritubular sama peritubular circulation. Nah, sedangkan obat yang larut dalam air, nah di sini dia lancar istilahnya masuknya obat tersebut di dalam tubuh itu lancar, di mana dia akan berdifusi ke suatu tempat yang namanya tubular fluid. Nah, kemudian di sini ketika kita berbicara terkait eliminasi atau ekskresi. Nah, di sini ada beberapa peneliti ya, di mana mereka itu sudah meneliti beberapa perhitungan. Nah, untuk yang terakhir istilahnya penemuan yang terakhir ya dan disetujui bersama itu biasanya para peneliti itu menggunakan persamaan Henderson ya, di mana dia ini membandingkan perhitungannya itu membandingkan antara kadar obat yang terion dan kadar obat yang tidak terion seperti itu. Nah, kemudian di sini bila fraksi obat tidak terionnya lebih banyak, nah sudah pasti dia di sini nantinya akan diabsorpsi lebih banyak pula seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara terkait asam basa yang ada di dalam tubuh seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur asam atau basa di dalam tubuh kita itu menggunakan kertas pH ya. Mungkin kalian juga sudah pernah istilahnya itu melihat ya kertas pH itu seperti apa. Nah, kalau misalkan di dalam tubuh kita itu terlalu asam, nah itu nanti jadi istilahnya tubuh itu akan mengalami kompensasi ya. Jadi harus dikompensasi. Kalau misalkan tubuh kita ini keadaannya itu asam, ya udah berarti nanti kita harus tambah pembasa dari luar. Misalkan apa? Misalkan kita memberikan NAB atau misalkan tubuh kita ini terlalu basah. Nah, caranya gimana agar tubuh kita ini nggak terlalu basah? Nah, jadi nanti diberikan suatu agen istilahnya itu yang membuat badan kita itu tidak basah atau istilahnya itu ditambah asam dari luar salah satunya sehingga nanti di dalam tubuh kita itu nanti akan terjadi keseimbangan ya. Nah, kemudian pengaruh pH terhadap urin ini apa? Nah, biasanya pengaruh pH terhadap urin di sini dia akan memerankan peran yang cukup penting ya, karena di sini dia akan mempengaruhi dari konsentrasi obat yang tidak terionkan maupun yang terionkan salah satunya. Nah, di mana pengaruh besar pH terhadap reabsorpsi ini biasanya terjadi ketika obat tersebut bersifat basa lemah ya, di mana basa lemah tersebut biasanya pKa-nya sekitar 7,5 sampai 10,5. Dan kemudian untuk pH plasma biasanya dipertahankan ya agar kondisinya itu tetap nilainya 7,4 seperti itu. Nah, kemudian rasio konsentrasi obat di dalam urin dan plasma, nah ini dapat dilakukan perhitungan caranya seperti apa. Nah, dengan rumus seperti ini ya. Jadi di sini ada perbandingan obat di dalam urin dan obat di dalam plasma dengan rumus sebagai berikut. Nah, ketika urin kita itu terlalu asam seperti itu, nah itu dapat kita koreksi dengan rumus yang ada di atas ini ya. Jadi kita dari pH urin, nah itu dikurangi dengan pKa. Baik, kemudian dia dibagi dengan pH yang ada di plasma, kemudian dikurangi pKa. Nah, sedangkan ketika urin kita terlalu basah, nah itu kebalikannya ya. Jadi pKa-nya nanti dikurangi dengan pH dari urin, baik urin maupun plasma. Nah, kalau kita berbicara terkait
clearance ya. Nah, tadi juga sempat saya mention di eh, awal, di mana clearance itu atau CL yang biasanya kalian sering hitung gitu ya di farmakokinetik, di mana clearance ini merupakan suatu volume ya. Jadi diingat-ingat, kalau clearance itu berarti volume, di mana volume cairan tubuh ini akan dibersihkan dari tubuh kita per satuan waktu. Jadi volume nanti pasti satuannya volumenya berapa, misalkan mili, kemudian dia time atau unit time atau waktunya berapa, misalkan jam. Nah, itu nanti jadi satuannya itu kalau clearance. Nah, kemudian untuk clearance, sebenarnya clearance itu bukan hanya dari ginjal saja, seperti yang saya mention di awal, di mana kalau kita istilahnya mau menghitung clearance total, jadi bukan hanya clearance dari urin saja yang dihitung, jadi kita juga harus menghitung clearance dari hepar, kemudian clearance dari paru-paru, di mana tadi kan salah satu ekskresi di dalam tubuh kita itu kan salah satunya ada yang melalui feses. Nah, kalau feses itu biasanya dia melewati metabolisme yang ada di hati. Nah, jadi kita harus hitung nih clearance hepatiknya berapa. Nah, kemudian tadi kan juga ada nafas ya, kita bernafas. Nah, itu merupakan suatu ekskresi juga sebenarnya. Nah, itu kan berasal dari paru-paru. Jadi kita harus menghitung pula clearance dari paru-parunya itu berapa. Nah, kemudian clearance other atau clearance yang lainnya itu sebenarnya dapat diabaikan. Karena apa? Karena memang persentasenya dia ini cukup sedikit. Misalkan air mata, kemudian ASI, kemudian keringat, seperti itu. Nah, kemudian dari clearance total ini, nah biasanya kalau dirumuskan itu bisa menggunakan elimination rate ya. Elimination rate-nya itu berapa, kemudian dia dibagi dengan plasma seperti itu, atau CP biasanya. Nah, ini clearance obat ya, di mana memang jumlah dari seluruh clearance yang ada di dalam tubuh, baik itu clearance hepatik, renal, dan lain-lainnya. Nah, ini ada rate elimination rate ya, di mana memang dia ini berbanding lurus ya, di mana memang waktu awal pemberian obat sudah pasti itu konsentrasinya akan tinggi. Nah, akan tetapi ketika waktu sudah berjalan, nah itu nanti konsentrasinya dia akan mengalami penurunan ya, di mana memang ini nanti dinamakan dengan farmakokinetik orde ke-1 ya. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar farmakokinetik itu ada beberapa orde, misalkan orde 0, orde 1, seperti itu. Nah, kemudian di sini hampir sama konsepnya ketika kita berbicara terkait AUC ya, di mana AUC ini merupakan komponen dari CP dan waktu ya, di mana konsentrasi plasmanya itu berapa, misalkan dosisnya berapa, kemudian dia akan dihitung per satuan waktu. Jadi di sini untuk area yang diarsir, nah ini AUC-nya seperti itu. Jadi untuk clearance sendiri di sini bisa kalian hitung, misalkan ketika kalian mempertimbangkan AUC, jadi clearance itu perhitungannya itu ada beberapa. Nah, kalau yang diketahui AUC-nya berarti nanti atau dosisnya, nah itu nanti perhitungannya dosis dibagi dengan AUC ya. Nah, di sini misalkan ada contoh ya, contoh soal. Misalkan di sini ada pasien nih, dia menerima dosis sebesar 200 mg secara intravena. Nah, kemudian di sini setelah pemberian obat, konsentrasi obat dari dalam plasma atau AUC-nya, nah ini dari konsentrasi plasma terhadap waktu ditemukan yaitu 50 mg per liter ya. Nah, kemudian di sini kalian disuruh menghitung clearance-nya. Nah, kira-kira dapat berapa dari perhitungan ini? Kalau misalkan dimasukkan ke rumus yang tadi. Kira-kira berapa? Mungkin ada yang bisa merespon. Kan tadi rumusnya clearance itu kalau misalkan diketahui AUC-nya itu kan dosis dibagi
dengan AUC ya. Jadi berapa nanti hasilnya dari perhitungan ini? 40. Oke, terima kasih Mbak Amara ya. Jadi memang eh, karena di sini sudah diketahui ya dosisnya berapa. Nah, dosisnya kan 200, sedangkan AUC-nya di sini sudah diketahui pula, yaitu AUC-nya di sini 50 miligram jam per liter ya. Jadi tinggal dibagi saja 200 dibagi 500 berapa sehingga didapatkan hasilnya itu 4 liter per jam. Jadi clearance-nya di sini 4 liter per jam ya. Oke, nah kemudian di sini, nah kalau misalkan diketahui konsentrasi plasmanya di sini 100 miligram per liter, nah sedangkan di sini eliminasinya ternyata itu 50% per jamnya. Jadi istilahnya itu T setengahnya 50 dosisnya akan mengalami penurunan 50% itu waktu jam ke waktu dosisnya itu mencapai 50 miligram ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, misalkan di sini konsentrasi plasmanya, di sini ada 100, kemudian ternyata dia eliminasinya itu 50%, jadi tinggal dibagi 50%-nya. Jadi 50% dari 100 itu berapa? Jadi di sini 50 ya. Kemudian di sini 50%-nya dari 50 berapa kan 25. Jadi di sini ada 25 pada jam kedua. Kemudian pada jam ketiga, di sini 50%-nya dari 25 berapa? Itu kan 12,5 seperti itu. Nah, begitupun yang selanjutnya pada jam kelima dia eliminasinya berapa? 50% dari 12,5 yaitu 12,5. Kemudian di sini dari eliminasi ini sebenarnya nantinya kita juga bisa menentukan T setengahnya ya atau half life di mana memang T setengah itu yang kalian ketahui di mana obat itu bisa menimbulkan efek 50%-nya itu berapa seperti itu. Nah, jadi di sini untuk T setengahnya dia eh, pada dosis ke-50 ya ketika obat ini sudah hilang 50%-nya per jamnya. Oke, kemudian di sini eh, karena tadi sudah saya singgung, jadi untuk farmakokinetik itu metodenya ada yang pakai untuk eliminasinya itu ada yang pakai orde ke-0, ada yang ke-1. Jadi tiap obat itu berbeda-beda ya, di mana memang contoh obat yang mengikuti kinetika orde ke-0 itu contohnya ada phenytoin, warfarin, sama aspirin ya, di mana biasanya di sini cenderung obat-obat dengan indeks terapi yang sempit seperti itu. Nah, di sini sama halnya dengan yang tadi ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya clearance. Nah, kalau misalkan kita berbicara clearance, nah di mana clearance ini kan tadi kan dia itu terbagi menjadi beberapa komponen ya. Jadi clearance itu bukan hanya renal saja kan, tetapi misalkan ada yang hepar, paru seperti itu. Jadi clearance total itu merupakan suatu laju eliminasi ya. Sebenarnya laju eliminasi buangan obat di dalam tubuh kita itu berapa, kemudian dibagi dengan konsentrasi plasma atau CP ya istilahnya. Atau dapat pula diuraikan di sini ada DE per DT dibagi dengan CP ya, di mana DE ini merupakan jumlah obat yang dieliminasi. Kemudian untuk DE per DT ini bisa istilahnya diterjemahkan kalau misalkan dia ini suatu laju eliminasi obat ya. Nah, kemudian di sini satuannya ada mikrogram per menit, kemudian yang CP ini karena konsentrasi plasma sudah pasti dia mikrogram per mili ya. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh soal ya, di mana ampicillin ketika dia memiliki clearance total misalkan 25 per menit. Nah, kemudian di sini kalian disuruh menghitung ya laju eliminasi dari ampicillin itu berapa jika diketahui CP-nya dia sebesar 4 mikrogram per mili. Nah, jadi kira-kira CP-nya berapa?
kira-kira laju eliminasinya berapa? Ketika sudah diketahui clearance sama CP-nya. 100. Oke, 100 ya. Tadi yang menjawab Mbak Dea Erika ya. Oke, jadi di sini sebenarnya tinggal kita bolak-balik ya dari rumus clearance total ini seperti itu. Jadi ketika di sini yang sudah diketahui adalah CP, kemudian di sini CL-nya juga diketahui pula. Nah, sedangkan kalian disuruh melihat istilahnya laju eliminasi. Jadi dari rumus clearance total tadi tinggal dibolak-balik ya. Jadi di sini CP-nya dikali dengan clearance ya. Jadi di sini ada 100 mikrogram per menit, di mana CP-nya ada 4, kemudian clearance-nya 25 mili per menit, seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ini kalau misalkan clearance-nya ini tidak diketahui ya, misalkan dia dimintanya itu semuanya laju eliminasinya. Jadi langsung saja bisa kita masukkan ke rumus kemudian kita kali-kali. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini K atau letak ketetapan laju eliminasinya di sini ditentukan, misalkan ada clearance ginjal, parunya berapa, hatinya berapa. Nah, maka dari itu kita harus total. Misalkan dari clearance ginjalnya itu berapa, parunya berapa, hatinya berapa. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus seperti itu. Nah, kemudian clearance di sini ada juga yang berdasarkan laju eliminasi dan volume distribusi ya. Nah, mungkin kemarin waktu kalian praktikum farmakokinetik menghitung clearance-nya seperti ini ya. Jadi kalian di sini ada KE di mana ketetapan laju eliminasi ya. Kemudian dikalikan dengan VD, volume distribusi. Nah, KE di sini merupakan elemen dari dia ini dikeluarkan melalui ginjal, hati, atau paru. Nah, kemudian dirangkumlah dia di sini bisa menjadi KE ya, ketetapan laju eliminasi. Kemudian dikalikan dengan volume distribusi. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Misalkan diketahui seorang pasien dia di sini VD-nya itu sekitar 70 liter. Nah, kemudian KE-nya atau konstanta eliminasinya di sini sebesar 0,1 jam. Nah, kalau misalkan kalian diminta menghitung clearance, nah di sini hasilnya berapa? Clearance tadi rumusnya apa? KE kali VD, Bu. Oke, berarti tinggal dikali aja. Berarti 70 dikali dengan 0,1 berapa? 7. Oke, jadi clearance-nya dari pasien ini adalah 7 ya, di mana KE-nya di sini kan sudah diketahui 0,1, kemudian dikalikan dengan VD, volume distribusinya kan 70 liter. Jadi clearance-nya dia ada 7 ya. Oke, nah di sini ada salah satu contoh soal lagi, ada contoh soal lagi. Nah, di sini kalian misalkan diketahui pasien dengan berat badan 60 kilo ya, di mana dia ini memiliki kinetika model kompartemen 1. Nah, kemudian dia di sini memiliki waktu paruh eliminasinya itu sekitar 2 jam. Nah, sedangkan volume distribusinya dia di sini adalah 100 mili per kilo. Nah, berarti clearance clearance yang di perhitungan ini kira-kira berapa? Kebetulan di sini KE-nya tidak diketahui ya. Nah, KE di sini kira-kira rumusnya apa? Kemarin waktu praktikum farmakokinetik. Kan biasanya ada KA sama KE ya, di mana kalau KA itu kan dari itu apa regresi kalian kan. Biasanya langsung ketemu KA itu nilai dari B. Nah, kemudian kalau yang ABR itu ya. Nah, kalau yang KE, KE di sini rumusnya apa?
atau waktu teori dengan Bu Sofi pasti sudah disinggung ya di farmakokinetika dasar ya. K itu rumusnya apa? Di sini diketahuinya ada T setengah. Ada hubungannya nggak K sama T setengah? Gimana? Kemarin sudah disinggung apa belum terkait perhitungan clearance, K, seperti itu? 0,693 dibagi T setengah itu. Oke, terima kasih Mbak Ananda ya. Jadi memang di sini karena kalau yang di soal sebelumnya itu kan KE-nya sudah diketahui. Nah, di sini belum nih KE-nya belum diketahui di mana memang KE itu rumusnya yang sudah disebutkan Mbak Ananda tadi ya, di mana KE itu rumusnya ada 0,693 dibagi dengan T setengah. Jadi di sini kalian tinggal bagi ya, di mana 0,693 dibagi dengan 2 jam, kemudian dikali dengan volume distribusinya, yaitu 100 mili per kilo. Nah, jadi hasilnya berapa? 34,65. 34,65. Nah, coba 100 milinya, itu kan 100 milinya kan masih per kilo ya. Coba dibuat atau misalkan dibuat pada pasien 60 kilo. Dikali 60 kilo kira-kira hasilnya dapat berapa? 2079. Oke, 2079 ya. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan ya sama Mbak Ananda tadi, jadi hasilnya tepat di mana memang K karena belum diketahui, jadi di sini kita harus tahu nih rumus K-nya itu apa. Jadi rumus K itu ada 0,693 dibagi dengan T setengah. Nah, kemudian dikali dengan volume distribusi. Jadi, di sini 0,693 karena T setengahnya 2 jam, jadi dibagi 2 jam. Nah, kemudian dikali dengan VD-nya, volume distribusinya. Nah, tapi di soal ini kan masih per kilo, sedangkan di sini diketahuinya wanita tersebut itu berat badannya 60 kilo. Jadi tinggal dikali 100 dikali dengan 60 itu berapa sehingga didapatkan hasilnya dari perhitungan ini yaitu 2079 mili per jam. Jadi clearance-nya wanita ini per jamnya ada sekitar 2 liter ya. Nah, kemudian di sini karena kita sudah berbicara terkait clearance clearance ya tadi. Nah, jadi di sini clearance itu ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait clearance renal. Nah, clearance renal itu merupakan volume plasma ya yang dibersihkan obat persatuan waktu melalui ginjal. Nah, kalau misalkan clearance hepar, nah yaitu berarti volume plasma yang dibersihkan dari obat persatuan waktu melalui hepar atau hati. Nah, di mana kita balik lagi ke clearance renal, di mana clearance renal itu rumusnya itu merupakan laju ekskresi dibagi dengan CP ya. Atau bisa juga di mana di sini ada CU, di mana CU ini konsentrasi obat ya di dalam urin, kemudian KU di sini bisa laju aliran urinnya itu berapa. Kemudian dibagi dengan CP atau konsentrasi plasma. Nah, jadi di sini hubungan clearance terhadap T setengah ya, itu apa dan volume distribusi. Jadi memang eh,
clearance itu ada hubungannya. Jadi seperti yang soal sebelumnya, di mana kalau clearance total itu nanti kita akan menghitung pakai rumus K dikali VD ya, di mana K itu nanti rumusnya 0,693 dibagi dengan T setengah seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan clearance-nya dia menurun, nah biasanya obat tersebut T setengahnya dia akan meningkat seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal lagi ya. Nah, di sini ada seorang pasien di mana dia ini mengeluarkan urinnya 1,2 liter per 24 jam. Jadi dalam satu hari dia ini mengeluarkan 1,2 liter urin. Nah, kemudian konsentrasi obat di dalam urinnya ini sekitar 15 mg per liter. Nah, kemudian CP-nya atau konsentrasi obat di dalam plasmanya ini sekitar 3 mg per liter. Nah, kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung clearance renal, nah ini kira-kira hasilnya berapa? Kalau misalkan kalian masukkan ke rumus tadi. Tadi rumusnya kan ada CU, QU ya. Kemudian dibagi dengan CP. Coba dimasukkan ke rumus tersebut. Kira-kira CU-nya berapa? Konsentrasi obat di dalam urinnya berapa? 15 mg per liter. Oke, berarti 15. Nah, kemudian di sini ada pasien, kan tadi kan ada rumusnya itu ya, QU ya, atau laju aliran urin. Nah, yang di sini yang dikeluarkan pasien kira-kira berapa urinnya? 1,2 liter. Oke, berarti 15 mg per liter dikali dengan eh, 1,2 liter ya. Ini per jam, per 24 jam ya, masihan. Nah, coba di sini 1,2 liternya dibagi ya, dibagi 24, kira-kira dapat berapa? 1,2 dibagi 24. 0,05. Oke, 0,05. Nah, kemudian di sini tinggal kita bagi ya. Jadi 15 dikali dengan 0,05 dibagi dengan CP-nya berapa? 3 mg per liter. 3 ya. Nah, kira-kira hasilnya berapa? 0,25. Oke, 0,25 ya. Terima kasih Mbak Ananda sama Mbak Erika ya. Ya, jadi nah di sini tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Jadi karena rumusnya tadi QU ya, QU itu sebenarnya sama dengan VU, di mana laju aliran urin atau volume urin yang dikeluarkan itu berapa. Nah, kemudian bisa dikali dengan konsentrasi obat di dalam urinnya ini berapa, kemudian dibagi dengan CP. Jadi di sini karena konsentrasi obat di dalam urinnya ada 15, kemudian dia dikali 1,2 liter dalam 24 jam. Nah, 24 jam itu kan berarti dalam sehari. Nah, sedangkan kalau clearance kan biasanya kita menghitungnya kan per jam ya. Nah, jadi 1,2 liternya bisa kalian ganti dalam per jam itu berapa. Nah, didapatkan kan 0,05. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus lagi, 15 dikali dengan 0,05 yang sudah dikonversi ke jam, kemudian dibagi dengan CP. Nah, CP-nya ini kan ada 3 ya, jadi dibagi dengan 3 berapa, ditemukan hasilnya per jamnya clearance renal pasien itu ada 0,25 liter ya. Oke, nah jadi di sini kalau kita berbicara terkait eh, eliminasi sama clearance ya, di mana eliminasi itu kan kita menghilangkan obat di suatu proses penghilangan obat yang ada di dalam tubuh kita, di mana eliminasi itu dia akan meliputi dari metabolisme sama ekskresi, di mana memang organ yang biasanya paling sering dia istilahnya memiliki peranan yang cukup penting itu adalah di ginjal, di mana ginjal itu salah satunya dia nanti akan mengalami suatu proses ya yang namanya istilahnya filtrasi glomerular, kemudian ada
sekresi tubular aktif, kemudian ada di reabsorpsi atau istilahnya diserap kembali ya, atau istilahnya reabsorpsi. Nah, di mana di sini eliminasi ini dia itu bergantung dari sifat fisikokimianya obat seperti itu. Jadi tiap obat di sini pasti akan mengalami suatu eliminasi yang berbeda-beda, di mana selain dipengaruhi oleh jenis dari sifat fisikokimianya obat, kemudian juga dipengaruhi oleh pH ya, pH di dalam urinnya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini terkait clearance, nah clearance di sini merupakan suatu bersihan ya, volume, di mana dia ini volume ketika obat tersebut dibersihkan di dalam tubuh persatuan waktu, di mana untuk clearance ini dia itu dibedakan, dia ini kinetic order ke-1 atau kinetic order ke-0 seperti itu. Jadi untuk obat-obat itu berbeda ya. Misalkan obat-obat dengan indeks terapi sempit itu biasanya mengikuti order ke-0 seperti itu. Oke, untuk materi dari saya terkait clearance sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait farmakokinetik itu memang suatu mata kuliah yang cukup sulit ya, di mana sama halnya dengan kalian ya. Saya dulu juga waktu istilahnya S1 seusia kalian gitu ya. Saya juga merasa kesulitan seperti itu ya dengan eh, mata kuliah farmakokinetik. Memang kalau bisa dibilang farmakokinetik itu merupakan momoknya anak S1 farmasi ya, di mana kita harus istilahnya kita dihadapkan dengan perhitungan seperti itu, di mana perhitungannya itu yang istilahnya itu di luar nalar kita gitu ya. Kita nggak tahu ini tuh sebenarnya fungsinya buat apa. Nah, tapi ternyata dari farmakokinetik itu kita tahu kira-kira perjalanan obat di dalam tubuh kita itu seperti apa. Jadi memang keunggulannya farmasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti berdebat gitu ya dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, misalkan perawat. Nah, kalian ini bisa mengunggulkan dari segi farmakokinetiknya. Jadi mereka itu tidak akan tahu T setengahnya itu berapa, kemudian CP-nya dia berapa, kemudian istilahnya onsetnya dia berapa itu mereka itu nggak tahu. Nah, mereka itu nanti pasti tanyanya itu ke farmasi ya. Biasanya nanti kalian yang akan ditanya oleh dokter, kemudian perawat kayak gitu. Jadi memang keunggulannya farmasi itu ada di farmakokinetik ini salah satunya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan nanti untuk farmakokinetik di sini saya akan membagi tugas ya. Jadi nanti eh, selesai pertemuan kita di akhir, jadi nanti pertemuan di akhir kita di situ nanti kalian bisa membawa tugas kalian. Jadi tugasnya saya sampaikan di awal pertemuan. Jadi tugasnya nanti kalian bentuk 3 kelompok, istilahnya 3 mahasiswa ya. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang, bebas kelompoknya siapa saja, terserah kalian. Kemudian kalian membuat stand banner ya. Stand banner itu nanti akan kalian paparkan. Jadi di sini selain dari UAS ya, nanti saya mengambilnya nilai yang terbanyak itu di tugas ini ya. Jadi nanti saya kaji dari banner stand banner kalian itu menarik apa enggak. Kemudian isinya itu seperti apa. Kemudian cara penyampaian kalian itu seperti apa. Jadi istilahnya nanti kalian ada ujian istilahnya debat ya. Itu nanti misalkan kalian presentasi, ibaratkan kalian itu presentasi tapi tidak menggunakan slide, tapi menggunakan stand banner seperti itu. Nah, jadi nanti eh,
mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari saya. Jadi kalau misalkan kalian lancar menjawabnya, nah itu nanti juga akan mempengaruhi nilai. Tapi nilai juga bukan berarti, kan ada ya terkadang mahasiswa itu dia itu sebenarnya tuh pintar, cuma penyampaiannya dia itu nggak bisa menyampaikan. Nah itu nanti bisa kalian tuangkan dalam misalkan eh, isi dari bannernya itu. Misalkan dia lebih kompleks, kemudian dia juga intinya itu berbobot. Nah, jadi bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi nilainya nanti bukan hanya dari banner, tapi juga akan ada dari proses penyampaian kalian itu seperti apa. Nah, syukur-syukur kalau misalkan bannernya itu juga menarik, isinya juga oke, kemudian penyampaian kalian juga bagus nih. Nah, itu pasti akan mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu. Seperti itu ya. Nah, nanti untuk materinya di sini PJMK-nya mungkin bisa disetor ya. Misalkan dari satu kelas itu nanti akan ada berapa kelompok ya. Nah, itu nanti akan saya share obat-obatannya yang akan kalian ulik itu apa. Jadi nanti tiap kelompok itu pasti akan berbeda-beda obatnya. Oke, seperti itu ya Mbak PJMK ya. Baik, Ibu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk ukurannya nanti bebas atau ada ketentuannya, Ibu? Kalau stand banner itu biasanya ukuran berapa sih? Satu ukuran nggak sih kalau itu? Yang biasanya ada kakak tingkat kalian sempro terus yang di banner gitu loh, itu berapa ya? Mungkin sekitar itu ya 160 kali 60 mungkin ya. Iya, Ibu. Ya, pokoknya segituan ya. Jadi di sini karena kalian tuh gen apa sih? Gen Z ya? Apa milenial ya? Gen Z, Ibu. Gen Z ya. Nah, itu kan biasanya kalian kreatif nih. Nah, tuangkan kreativitas kalian di situ di mana pasti ini sudah pasti saya eh istilahnya saya tandai kalau misalkan kalian itu UASnya itu pasti jelek. Nah, di sini saya juga memaklumi ya, kalian nanti misalkan UASnya itu jelek, gak apa-apa. Nah, nanti nilainya bisa diangkat dari nilai tugas ini ya. Atau mau semuanya nilai UAS. Gimana? Mending ada komposisi nilai lain ya, di mana nanti istilahnya kalau misalkan nilai UAS kalian itu jelek, kan kalau di UAS kan kita nggak tahu ya, misalkan tiba-tiba waktu di hari H yang awalnya kalian itu pinter tapi tiba-tiba waktu hari H itu sakit. Nah, itu kan kita nggak bisa mengontrol akan hal-hal tersebut ya. Jadi sehingga istilahnya perform kalian waktu UAS itu tidak maksimal. Nah, di sini karena meminimalisir hal seperti itu, jadi di sini saya kasih tugas seperti tadi saja ya. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Belum ada, Ibu. Oke, jika belum ada, saya akhiri ya untuk Ibu mohon maaf, ya, gimana? izin bertanya. Untuk pertemuan selanjutnya itu sesuai RPS bersama Ibu Fitri atau Ibu dulu selama 4 kali nanti baru bergantian dengan Ibu Fitri? Sesuai RPS ya. Jadi nanti menghubungi Bu Fitri dulu, baru nanti saya lagi, Bu Fitri lagi gitu ya kemarin ya pembagiannya di RPS ya. Iya, Ibu. Ya, disesuaikan sama RPS saja ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui PJMK ya, nanti biar bisa ditanyakan ke saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.